Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Dan ini adalah merupakan bab terakhir di semester pertama, ya. Maka oleh karena itu, karena Bapak kemarin sempat memberikan materi ini dan belum tuntas, maka dengan adanya video pembelajaran ini mudah-mudahan bisa menjawab segala permasalahan kita, ya, terutama materi yang berkaitan tentang penjelasan meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Oleh karena itu, silahkan video ini disimak dengan baik-baik, bila perlu di-download, ya, dan jangan lupa di-like, ya, atau di-subscribe, ya. Mudah-mudahan bagi kalian yang sudah like dan subscribe, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kalian. Amin. Langsung saja Bapak masuk ke materinya, yaitu tujuan pembelajaran kita. Jadi setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa menerangkan substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Kemudian yang kedua, menjelaskan strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW di Mekah. Yang ketiga, menunjukkan perjuangan yang dilakukan Rasulullah SAW di Mekah. Yang keempat, menjelaskan contoh perilaku yang patut diteladani dari sejarah perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Nah, yang kelima adalah mendemonstrasikan atau mensimulasikan contoh perilaku yang patut diteladani dari sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Baik, kita langsung. Satu lagi nih. Yang terakhir, yang keenam, menjadikan substansi dan strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW di Mekah sebagai sumber inspirasi, pengembangan, pembelajaran, dan sumber keteladanan. Nah, ini dia peta konsepnya. Kita akan mempelajari tentang meneladani perjuangan Rasulullah SAW, kemudian substansi dakwah di Mekah apa saja, kemudian strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah seperti apa, kemudian diketahui dan diperoleh nilai dan perilaku mulia, dan yang terakhir kita bisa menunjukkan sikap tangguh dan semangat dalam menegakkan kebenaran. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, ini ada sebuah kisah yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintahkan berdakwah dan masyarakat Mekah atau orang Quraisy pada saat itu menolak dakwah Nabi, ya, mereka mengolok-olok Nabi, menghina Nabi, dan tidak sedikit dari mereka yang berupaya ingin membunuh Nabi, ya. Jadi karena dakwahnya Nabi ini membuat orang kafir Quraisy marah, karena mereka menganggap dengan adanya penyebaran agama Islam oleh Nabi itu menjadikan tradisi mereka itu, ya, dihancurkan atau dilenyapkan dengan adanya agama Islam. Karena agama Islam ini adalah agama yang mengajak kepada manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kafir Quraisy, mereka mempunyai kebiasaan, tradisi, ya, fanatisme buta terhadap leluhurnya. Apa itu? Yaitu menyembah berhala, begitu, ya. Maka ini tatkala Rasulullah SAW sudah mentok dakwah di Mekah, maka Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Nah, ketika dalam perjalanan menuju Madinah, ya, maka berkumpullah orang-orang kafir Mekah di Darun Nadwah, yaitu nama tempat pertemuan di rumah Abu Jahal. Nah, kemudian dalam pertemuan itu mereka mensaembarakan, barang siapa yang berhasil membawa Muhammad hidup atau mati,
atau siapa yang bisa membawa kepala Muhammad, maka kami akan memberikan hadiah 100 ekor unta yang biji matanya merah. Nah, maka oleh karena itu ada seorang pemuda yang namanya Suraqah. Suraqah langsung acuh, aku siap membawa Muhammad dalam keadaan hidup atau mati. Aku siap membunuh Muhammad. Nah, ini kata Suraqah. Nah, kemudian langsung berangkatlah Suraqah tanpa berpikir panjang. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabi Muhammad SAW dalam keadaan dan perjalanan menuju Madinah. Dan Suraqah pada saat itu langsung mencari Nabi Muhammad SAW, dan Suraqah tahu keberadaan Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu langsung dihunuskanlah pedang, dikejarlah Rasulullah. Kemudian sesudah dekat ingin membunuh Nabi, tiba-tiba datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba kuda yang ditunggangi oleh Suraqah terperosok jatuh, ya. Ketika kudanya jatuh, ya otomatis Suraqahnya jatuh. Kemudian dia minta tolong kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, tolonglah aku. Ini Suraqah tidak tahu malu, udah mau berniat jahat sama Nabi, tiba-tiba dia minta tolong kepada Nabi. Tapi karena Nabi adalah manusia yang paling mulia, ketika Suraqah meminta tolong, akhirnya ditolong oleh Nabi. Dibangunkan, ya. Setelah bangun, Nabi melanjutkan perjalanannya lagi. Suraqah masih tetap mengejar Nabi karena yang ada dalam otaknya 100 ekor unta. Lanjut, gitu. Dan setelah itu kemudian Suraqah mengejar lagi, kemudian gagal lagi. Kenapa? Karena datang lagi pertolongan Allah. Ketika hendak membunuh Nabi, terperosok lagi kudanya ke dalam tanah, dan Suraqah pun terjatuh. Dan dia minta tolong lagi kepada Nabi Muhammad SAW untuk kedua kalinya. Setelah minta tolong lagi, bagaimana? Kira-kira ditolong tidak? Ditolong oleh Nabi. Nabi adalah manusia yang paling mulia. Ditolong Suraqah, dibangunkan lagi. Ya. Kemudian yang ketiga kalinya masih ada 100 ekor unta di dalam otaknya. Dia langsung melanjutkan misinya, ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan usaha yang ketiga kalinya pun gagal lagi. Dia terjatuh lagi, minta tolong lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi bagaimana? Menolong tidak? Menolong. Ditolong lagi oleh Nabi. Kemudian oleh Nabi Muhammad SAW ketika dibangunkan, Suraqah akhirnya menyerah. Wahai Muhammad, aku menyerah. Baru kali ini aku gagal membunuh orang. Ya, tidak pernah satu kali pun aku membunuh orang gagal. Tapi kali ini aku gagal. Engkau ini adalah manusia yang berhati mulia, ya. Sampai-sampai aku orang yang berniat ingin membunuh engkau, ya. Kemudian aku terjatuh, minta tolong, engkau tolong aku, padahal aku berniat ingin membunuh. Maka saksikan oleh engkau, wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Suraqah masuk Islam atas dasar, ya, terharu melihat akhlak dan kebaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah, anak-anak, dari kisah ini kita tahu bahwa tidak harus dengan cara kekerasan kita berdakwah. Berdakwah dengan lemah lembut, dengan memperlihatkan akhlak yang baik, itulah cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah, dan dengan cara itu sangat-sangat efektif. Kenapa? Karena dengan menonjolkan akhlak yang mulia, banyak sekali orang yang merasa terharu, merasa tertegun, ya, dan akhirnya luluhlah hatinya. Sejahat apapun hati seseorang, ketika melihat akhlak yang baik, ya, menonjolkan akhlak yang baik, maka dia akan luluh juga hatinya, sebagaimana yang dimiliki oleh Suraqah. Suraqah itu adalah pembunuh bayaran, anak-anak. Kalau bunuh orang gak pernah gagal, tapi dengan akhlak yang baik, akhirnya Suraqah pun, ya, luluh juga hatinya, dan akhirnya Suraqah masuk Islam. Baik, langsung saja ya. Ini anak-anak,
substansi dakwah Rasulullah SAW ketika di Mekah. Kerasulan Nabi Muhammad dan wahyu pertama. Menurut beberapa riwayat yang sahih bahwa Nabi Muhammad SAW pertama kali diangkat menjadi Rasul yaitu pada malam hari tanggal 17 Ramadan saat usia beliau 40 tahun. Dan malaikat Jibril datang untuk membacakan wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan membaca, namun Rasulullah SAW berkata bahwa ia tidak bisa membaca. Malaikat Jibril mengulang permintaannya, tetapi jawabannya tetap sama. Kemudian Jibril menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan pelantara menulis membaca dan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Baik. Anak-anak, perlu kita ketahui ajaran pokok apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika di Mekah. Apakah pada saat periode Mekah, apakah sudah diperintahkan sholat? Nah, maka ini jawabannya. Anak-anak, ada dua ajaran pokok yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika di Mekah. Yang pertama adalah akidah atau ajaran tauhid. Yang kedua adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Ini dua ajaran ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika di Mekah. Yang pertama akidah atau ketauhidan. Nabi menggembleng para sahabat tentang keimanannya dulu sebelum diperintahkannya syariat. Nabi mengajarkan kepada para sahabat tentang akidah, bagaimana supaya akidah mereka kuat, bagaimana keyakinan kepada Allah mereka kuat ya. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat yang sudah masuk Islam pada saat itu tentang mengajarkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bagaimana tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ajarkan semuanya. Nabi mengajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menciptakan kita semua, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan rezeki oleh Allah. Seluruh langit, bumi beserta isinya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Allah, maka sudah selayaknya kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengajak umat manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kebiasaan yaitu menyembah berhala, sebagaimana itu menjadi fanatisme bagi mereka terhadap leluhur-leluhur mereka, yang mana leluhur-leluhur mereka menyembah berhala. Maka Nabi mengajak mereka untuk meninggalkan menyembah berhala dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi menyampaikan kepada mereka bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Agung, Maha Mulia, sedangkan manusia ini rendah dan hina karena kita diciptakan oleh manusia. Allah Maha Pemelihara seluruh makhluknya. Allah yang memelihara seluruh makhluknya. Tidak ada satu makhluk pun yang lolos dari pengawasan Allah. Tidak ada. Segala sesuatu kita diawasi oleh Allah. Segala sesuatu kita dipandang oleh Allah. Maka ketika kita berbuat maksiat, Allah Maha tahu. Meskipun kita bersembunyi, ya, bersembunyi di sesuatu yang sangat mustahil bisa ditemukan, tapi Allah Maha melihat.
Maka ketika mendengar itu, para sahabat yang dulunya memiliki kebiasaan mencuri pada zaman jahiliyah, berzina, ya, berbuat maksiat yang mana maksiatnya tidak diketahui oleh manusia, dan kini mereka tahu pasti Allah Maha tahu, karena Allah Maha melihat. Melihatnya Allah ini tidak ada batasnya. Meskipun kita bersembunyi, Allah Maha tahu. Maka mereka semakin takut kepada Allah, dan mereka meninggalkan segala kebiasaan buruk yang dilakukan mereka pada saat zaman jahiliyah. Ketika mereka mengenal Islam, mereka menjadi mulia. Ketika mereka mengenal Islam, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Maka ini Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Maka dengan adanya ini, mereka lebih mantap keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ajaran yang kedua adalah akidah akhlak atau maaf, yaitu yang kedua adalah akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan dan harus ditiru oleh para sahabat. Apa saja akhlak yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah sidik. Selalu berkata benar, tidak pernah berbohong. Selalu jujur dalam berkata, tidak pernah berbohong. Yang kedua, amanah. Selalu dapat dipercaya. Saking dipercayanya Nabi memiliki gelar Al-Amin. Sebelum menjadi Rasul, Nabi memiliki gelar Al-Amin. Artinya, orang yang dapat dipercaya. Saking dapat dipercayanya, sampai-sampai orang kafir pun percaya menitipkan barang apapunnya kepada Nabi. Begitu. Fatonah, Nabi memiliki sifat fatonah, kecerdasan. Ya, karena mustahil bagi Nabi tidak cerdas. Karena Nabi memiliki tanggung jawab dan tugas yang sangat berat, maka wajib bagi Nabi memiliki kecerdasan. Dan yang keempat adalah tabligh. Tabligh menyampaikan segala sesuatu, ya, atau menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu wahyu pun yang tidak disampaikan oleh Nabi. Tidak ada satu wahyu pun yang disembunyikan oleh Nabi. Nah, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita bagaimana supaya seluruh sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ini bisa diikuti oleh para sahabat, bahkan oleh kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena sifat-sifat ini adalah sifat yang baik yang harus dimiliki. Karena dengan sifat-sifat yang baik ini membawa ketenangan, membawa kita ke jalan Allah, membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat ini adalah sifat yang mulia, sifat yang baik, yang membuat Allah ridha, ya. Maka siapa saja yang meniru akhlak Nabi, maka sama halnya sedang menempuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian anak-anak, inilah ya, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dengan Nabi menjadikan sosok yang jujur, sehingga diberikan gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Sosok yang suka menolong dan meringankan beban orang lain. Sosok yang membangun dan memelihara hubungan kekeluargaan serta persahabatan. Nabi adalah memiliki sosok yang sopan, lembut, menghormati setiap orang dan memuliakan tamu. Sosok yang berani dalam membela kebenaran, teguh pendirian, dan tekun dalam beribadah. Kemudian Nabi SAW mengajak agar sikap dan perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan masyarakat Arab ditinggalkan. Maka Nabi SAW ini adalah sosok yang paling lembut, paling jujur, ya. Maka inilah akhlak-akhlak yang baik, ya, yang dicerminkan oleh Nabi SAW. Sehingga dari akhlak ini banyak sekali umat yang masuk Islam gara-gara terteguh dengan kebaikan, dengan kemuliaan akhlak yang dimiliki Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, kemudian strategi dakwah Rasulullah SAW.
Apa sih strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berdakwah di Mekah? Ada 2 tahapan yang dilakukan Rasulullah SAW dalam menjalankan misi dakwah tersebut. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Atau sering dikenal dengan istilah dakwah bisir. Selama 3 tahun lamanya ya. Kemudian yang kedua, dakwah secara terang-terangan atau disebut dengan dakwah bil jahr. Kenapa Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi dulu? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, sudah resmi menjadi Rasul, ya. Maka Nabi mengemban tugas yang cukup berat. Apa? Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak manusia agar menyembah Allah, mengajak manusia agar beriman kepada Allah, agar mereka masuk Islam. Nah, dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini adalah sebagian daripada strategi yang dilakukan Nabi. Karena pada saat itu umat manusia masih belum, orang-orang Makkah belum banyak mengenal Islam. Mereka masih sedikit yang masuk Islam. Maka secara sembunyi-sembunyi adalah bagian strategi yang bagus yang dilakukan oleh Nabi. Nabi pada saat itu berdakwah kepada orang kafir Quraisy dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, ya. Bahkan yang menjadi tempat atau base camp pusat dakwahnya itu adalah di rumah Nabi sendiri. Kenapa dilakukan oleh Nabi seperti itu? Karena mengingat kerasnya watak suku Quraisy. Nabi tahu betul bagaimana watak orang kafir Quraisy, ya. Maka strategi ini yang dilakukan oleh Nabi ini adalah strategi yang paling baik. Dan nanti pun ada strategi, ada tahapan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka nanti akan dilakukan dakwah secara terang-terangan. Jadi dilakukan secara bertahap dulu. Nah, meskipun Nabi dalam keadaan dakwah secara sembunyi-sembunyi, banyak juga orang yang yang masuk Islam. Mereka yang masuk Islam disebut dengan as-sabiqunal awalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Siapakah mereka yang pertama masuk Islam? Yang pertama adalah Siti Khadijah atau istri Nabi sendiri. Kemudian Ali bin Abi Thalib, yaitu adik sepupu. Kemudian Zaid bin Haris, ada Abu Bakar Siddiq, ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, ada Sa'id bin Abi Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf, ada Thalha bin Ubaidillah, kemudian ada Ubaidillah bin Jarrah, kemudian Fatimah bin Khattab, kemudian Said bin Zaid al-Adawi, kemudian Al-Arqam bin Abil Arqam, dan beberapa orang lainnya yang berasal dari suku Quraisy. Alhamdulillah mereka ini semuanya as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, kemudian bagaimana sih ajaran Islam ini bisa diterima dianut oleh mereka yang sebelumnya terbiasa dengan adat istiadat masyarakat Arab yang begitu mengakar kuat? Lalu bagaimana mereka meyakini agama baru yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai agama paling benar dan sempurna, kemudian menjadi pemeluknya? Dan bagaimana pula reaksi orang-orang yang mengetahui bahwa mereka telah meninggalkan agama nenek moyang, yaitu menyembah berhala? Nah, maka jawabannya adalah karena pribadi Rasulullah SAW yang begitu luhur dan agung, tidak pernah ia melakukan hal-hal yang tercela dan hina, maka ia adalah pribadi yang sangat jujur dan amanah, atau disebut dengan al-amin, sabar, bijaksana, dan lemah lembut dalam menyampaikan ajakan serta ajaran Islam. Kemudian yang kedua, jawabannya adalah ajaran Islam yang rasional, karena agama Islam ini ajaran yang rasional, logis dan universal, menghargai hak-hak asasi manusia, memberikan hak-hak yang sama, keadilan dan kepastian hidup setelah mati. Nah, kemudian yang ketiga, menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul terdahulu, berupa menyembah terhadap Allah, berbuat baik terhadap sesama, menjaga kerukunan, larangan perbuatan tercela seperti membunuh, berzina, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ini adalah kesadaran akan tradisi dan kebiasaan-kebiasaan lama yang begitu jauh dari nilai-nilai ketuhanan,
dan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi anak-anak inilah yang menyebabkan seseorang ini masuk ke agama Islam, diantaranya karena mereka ini sebetulnya sudah merasa muak dengan tradisi zaman jahiliyah. Karena zaman-zaman jahiliyah ini memiliki tradisi yang sangat tidak terpuji. Ya, kejahatan, kemaksiatan itu adalah merupakan hal biasa. Mereka disebut dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan, karena mereka menyembah sesuatu yang mana derajatnya lebih hina daripada dirinya sendiri. Sesuatu yang dia ciptakan kemudian ia sembah. Coba orang bodoh mana? Orang bodoh jenis apa? Orang yang menyembah ke sesuatu yang ia ciptakan kemudian ia sembah. Nah, inilah yang menyebabkan menjadikan orang Quraisy ini memiliki kesadaran akan tradisi kebiasaan lama yang begitu jauh dari nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Maka dengan adanya agama Islam, mereka seakan-akan bayi baru lahir, seakan-akan kertas yang belum ada tintanya sama sekali, seakan-akan mereka baru lahir, karena mereka mendapatkan ajaran yang begitu mulia, ajaran yang mana mereka idam-idamkan, begitu, yaitu agama Islam. Baik, dakwah secara sembunyi-sembunyi sudah dilakukan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi bahwa Nabi harus melaksanakan dakwah secara terang-terangan karena sudah saatnya, ya, Nabi melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Baik. Nah, ini dijelaskan yaitu dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, maka setelah adanya ayat ini menjadi SK bagi Nabi, ya, bahwa Nabi SAW harus berdakwah secara terang-terangan. Maka diawalilah dakwah secara terang-terangan ini dengan mengumpulkan manusia Quraisy. Orang-orang Quraisy langsung diseru oleh Nabi, ya berkumpullah kalian. Dikumpulkan di depan Bukit Safa. Kemudian Nabi berdiri di depan Bukit Safa. Lalu Nabi mengatakan kepada mereka, wahai sekalian manusia, seandainya aku menjelaskan kepada kalian bahwa di balik Bukit Safa ini sudah ada musuh yang siap membantai kalian, apakah kalian ini akan percaya? Lalu mereka mengatakan, wahai Muhammad, seumur hidup engkau kami tidak pernah menjumpai engkau berdusta, berbohong, sekalipun tidak pernah engkau berbohong. Maka seandainya engkau mengatakan itu, pasti kami percaya. Tuh kan? Seandainya engkau mengatakan itu, pasti kami percaya. Saking jujur-jujurnya Nabi, mereka mengatakan kami percaya karena engkau tidak pernah berbohong. Padahal sesuatu yang dikatakan Nabi ini adalah berupa kiasan. Ya. Nah, kemudian pada saat langsung Nabi mengatakan, wahai sekalian manusia, selamatkanlah dirimu dari neraka, takutlah engkau kepada Allah. Ya, aku tidak bisa menolong kepadamu kecuali engkau sendiri yang bisa menolongnya. Ya. Nah, maka dengan dakwah ini Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya api neraka itu panas. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan kemaksiatan itu akan menyebabkan masuknya ke dalam neraka. Maka kekhawatiran itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi. Maka satu-satunya cara supaya terhindar dari api neraka yaitu dengan taat kepada Allah, dengan menyembah Allah, dengan yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka disuruh oleh Nabi untuk masuk Islam dan beramal soleh, karena dengan cara itulah mereka bisa selamat dunia dan akhirat. Lalu bagaimana tanggapan mereka? Ada dua golongan, satu percaya, dua tidak, gitu ya. Nah, lalu diteruskan oleh Nabi SAW. Maka dengan adanya perintah dakwah ini menjadi sebuah motivasi dan
dorongan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan dakwah secara terang-terangannya ini didukung oleh istrinya Siti Khadijah, kemudian paman yang setia membela Nabi yaitu Abu Thalib, serta para sahabat dan pengikut yang setia, ditambah pula dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai, dan dimulailah dakwah suci itu. Nah, lalu siapa yang didatangi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Ya, maka hal pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah berdakwah terhadap sanak saudara terdekat dulu, kepada paman-pamannya, di antaranya yaitu Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Sufyan. Anak-anak perlu ketahui Abu Lahab, Abu Jahal itu adalah paman Nabi. Ya, paman Nabi. Tetapi mereka ketika didakwahi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka menolak mentah-mentah. Bahkan mereka menghina Nabi. Bahkan mereka menentang. Tidak hanya menentang, mereka memprovokasi seluruh tukang syair yang ada di Mekah, mengatakan bahwa diprovokasi agar syair mereka harus dibuat di dalamnya terdapat hinaan, cercaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian malah ketika Abu Lahab ini mengolok-olok Nabi, kamu ya yang menjadi Nabi akhir zaman. Coba bisa nggak kamu menjadikan bukit Safa dan Marwah itu sebagai gunung emas, seakan-akan ejekan gitu. Bisa nggak kamu bisa menghidupkan orang mati sebagaimana Nabi Musa gitu. Karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Nah, jadi karena Allah sudah menutup hatinya, menutup matanya, menutup telinganya, maka ketika dakwah datang maka hati mereka sudah tertutup dari hidayah. Nauzubillah min dzalik. Nah, baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terus dakwah dan berdakwah, sehingga dengan dakwahnya Nabi bikin kesal mereka, orang kafir Quraisy. Sampai-sampai pembukanya datang kepada Abu Thalib, yang mana Abu Thalib ini paman Nabi yang setia kepada Nabi, yang terus membela dakwah Nabi meskipun sampai akhir hayatnya Abu Thalib ini tidak masuk Islam. Ya, meskipun sampai akhir hayatnya Abu Thalib tidak masuk Islam, tapi orang yang paling membela dakwah Nabi. Ya, tapi orang yang paling membela, yang terdepan membela dakwah Nabi. Nah, maka sejak itu orang kafir Quraisy, karena di belakangnya adalah Abu Thalib, yang mana Bani Muthalib ini adalah bani yang sangat dimuliakan di kalangan orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, maka mereka pun seakan-akan segan, gitu ya, karena di belakang Nabi itu adalah Abu Thalib. Nah, begitu. Sampai-sampai mereka datang kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, nah, ini pemuka Quraisy ya. Coba dengan gara-gara keponakan kamu, kita menjadi terpecah nih. Tradisi yang dilakukan kita menyembah berhala-berhala gara-gara keponakan kamu, akhirnya kita jadi hancur. Karena ponakan kamu ini berdakwah setiap hari mengajak manusia untuk taat kepada Allah, sehingga meninggalkan kebiasaan kita menyembah berhala. Coba kamu bereskan Abu Thalib. Kalau kamu tidak membereskan, maka kami tidak segan-segan akan menghabisi ya kabilah-kabilah kamu. Maka Abu Thalib gentar? Tidak. Malah Abu Thalib terus membela Nabi. Masya Allah. Sampai segitunya. Ya. Kemudian berikutnya ada utusan. Dengan cara seperti itu gagal. Kemudian ada utusan dari orang Quraisy, namanya Utbah bin Rabi'ah. Ini menawarkan dengan secara halus ya. Utbah bin Rabi'ah menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Utbah begini. Wahai Muhammad, engkau ini orang yang paling hebat. Ya. Apa sih yang kamu inginkan? Engkau ingin jadi raja? Kalau seandainya engkau ingin menjadi raja, kami siap nobatkan engkau jadi raja. Segala urusan apapun akan kami serahkan kepada engkau. Cuma gitu. Asal syaratnya engkau berhenti berdakwah. Atau engkau ingin menjadi orang yang paling kaya?
maka kami akan serahkan harta-harta kami kepada engkau, sehingga engkau akan kami jadikan sebagai orang yang paling kaya. Atau engkau menginginkan jabatan apa, maka kami akan berikan engkau jabatan yang paling tinggi, yang paling mulia. Jadi disangkanya Nabi ini gila harta, gila jabatan. Bahkan mereka menawarkan lagi, kalau atau begini saja, hari ini saya akan beribadah mengikuti cara ibadah kamu, tapi besok-besok kamu harus ikut cara ibadah kami. Apakah Nabi mau dengan tawaran ini? Oh, jelas tidak. Maka turunlah surat Al-Kafirun, ya, yang mana ini asbabun nuzulnya adalah ya karena Nabi ditahu seperti itu. Maka di akhir hayat itu, lakum dinukum waliyadin. Jadi untuk urusan agama itu nggak bisa sembarangan. Untukmu agamamu, untukku agamaku, udah gitu, selesai. Ya, maka akhirnya gagal Utbah bin Rabi'. Akhirnya Utbah kembali lagi kepada kaumnya, ya, dan kata Utbah, ya udah, biarkan sajalah Nabi ini berdakwah. Kita sudah capek, nggak bisa ini. Ya otomatis tidak bisa diterima dong oleh orang kafir Quraisy. Mereka terus, ya, menghina terus dan melakukan berbagai cara supaya dakwah Nabi itu berhenti, begitu ya. Nah, kenapa sih orang kafir Quraisy begitu benci? Apa sih reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, kaum kafir Quraisy terus berupaya menggalang kekuatan agar Rasulullah SAW dan upayanya dalam menyebarkan ajaran agama Islam dapat dihentikan. Nah, namun gagal dan gagal terus, ya, karena Nabi terus berdakwah, gitu ya. Ya. Nah, kemudian puncak dari kejengkelan mereka adalah dengan cara memboikot Rasulullah dan para sahabatnya serta pengikutnya dari boikot ekonomi dan politik. Akhirnya mereka, orang Quraisy ini, memboikot kepada seluruh orang-orang Islam, orang-orang yang sudah masuk Islam, kepada Nabi beserta orang-orang yang sudah masuk Islam. Dan boikot apa dalam segi ekonomi dan politik? Dalam segi ekonomi jelas yang memegang kendali perekonomian adalah orang Quraisy, ya. Maka mereka melarang setiap umat yang sudah masuk agama Islam, setiap pengikut Muhammad tidak boleh bertransaksi dengan orang Quraisy. Hak politiknya dicabut. Maka mereka banyak sekali umat Islam yang kelaparan. Bagi umat Islam yang tidak makan sehari 2 hari itu menjadi hal biasa. Bahkan Nabi sendiri pun itu sering mengganjal perutnya dengan batu, ya, saking lapar-laparnya. Jadi sangat kesulitan sekali dalam masalah makanan. Itu betul-betul dihadapi. Kenapa? Karena mereka diboikot oleh orang Quraisy. Masya Allah. Maka oleh karena itu anak-anak, ini sangat memprihatinkan sekali. Tapi dengan diboikotnya mereka, orang-orang Islam tidak gentar, mereka tetap memegang agama Islam, ya, meskipun dengan cara seperti itu, ya. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan mereka begitu menolak? Nah, ini ada beberapa alasan mengapa kaum kafir menolak dan menentang ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Apa? Yang pertama, karena mereka memiliki kesombongan dan keangkuhan. Nih latar belakang mereka ini. Watak mereka itu sombong, merasa dirinya paling baik, merasa kaumnya ini paling benar, paling hebat, dan menganggap kaum selain Quraisy itu lemah, dan menganggap ajaran yang dibawa oleh leluhur-leluhur mereka itu adalah ajaran yang benar, sehingga ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu dianggapnya salah, gitu, ya. Kemudian yang kedua, fanatisme buta terhadap leluhur. Nah, orang Quraisy ini memiliki fanatik terhadap leluhur-leluhur mereka. Fanatisme buta terhadap leluhur mereka. Apa? Yaitu tadi, menyembah berhala, memiliki kebiasaan-kebiasaan yang jauh sekali dari nilai-nilai Islam. Jauh sekali dari nilai-nilai ketuhanan. Menyembah berhala, menyembah sapi, menyembah pohon, menyembah batu, dan sebagainya. Itu menjadi hal biasa, ya. Nah, kemudian yang ketiga, eksistensi dan persaingan kekuasaan. Karena mereka berlomba-lomba dalam kekuasaan, yang mana, ya, kalau seandainya mereka menerima ajaran agama Islam, maka mereka akan
hancur karir politiknya. Kenapa? Karena ajaran agama Islam ditolak mentah-mentah di kalangan orang Quraisy. Ya. Nah, baik anak-anak, dan ini adalah contoh-contoh penyiksaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terhadap dan beserta para pengikutnya. Oke, ini anak-anak, kita harus tahu begitu menyedihkannya ketika Rasulullah SAW berdakwah, halangan, rintangan terus berdatangan, ya. Tapi tidak membuatkan gentar bagi Nabi beserta para sahabat, mereka terus berdakwah mempertahankan agama Islam. Ini suatu hari Abu Jahal melihat Rasulullah SAW di sofa. Ia mencerca, menghina, tetapi tidak ditanggapi oleh Rasulullah SAW dan ia beranjak pulang. Kemudian Abu Jahal pun bergabung dengan kelompoknya kaum Quraisy di samping Ka'bah. Maka mendengar kejadian tersebut, Hamzah paman Rasulullah SAW marah. Kemudian serasa bangkit mencari Abu Jahal. Ia kemudian memukul Abu Jahal yang sedang duduk di samping Ka'bah dengan kelompoknya kaum Quraisy. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengangkat busur dan memukulkannya ke kepala Abu Jahal hingga tengkoraknya terluka. Engkau mencerca dia Muhammad SAW, padahal aku sudah memeluk agamanya. Aku menempuh jalan yang ia tempuh. Jika mampu, ayo lawan aku, tantang Hamzah. Ini salah satunya. Kemudian suatu hari Uqbah bin Abi Mu'is melihat Rasulullah SAW tawaf, lalu menyiksanya. Ia menjerat leher Rasulullah SAW dengan sorbannya dan menyeret keluar masjid. Nah, beberapa orang datang menolong Rasulullah SAW karena takut pada Bani Hashim. Karena Rasulullah keturunan Bani Hashim, takut mereka. Ya. Kemudian yang ketiga ini, penyiksaan lain dilakukan oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil, yang tiada tara kejinya. Rasulullah SAW bertetangga dengan mereka, mereka tak pernah berhenti melemparkan barang-barang kotor kepadanya. Suatu hari mereka melemparkan kotoran domba ke kepala Nabi, sehingga Hamzah membalasnya dengan menimpakan barang yang sama ke kepala Abu Lahab. Lagi-lagi Hamzah yang membalasnya. Baik, ini anak-anak sebagian penderitaan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kemudian orang Quraisy memboikot kaum muslimin. Nah, ini puncaknya. Jadi kaum Quraisy memutuskan segala bentuk hubungan perkawinan dan perdagangan dengan Bani Hashim. Ya, persetujuan pemboikotan ini dibuat dalam bentuk piagam, ditandatangani bersama dan digantungkan di Ka'bah. Maka peristiwa ini terjadi pada tahun ke-7 kenabian dan berlangsung selama 3 tahun. Pemboikotan ini mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan bagi kaum muslim dan meringankan penderitaan kaum muslimin. Mereka pindah ke suatu lembah di luar kota Mekah. Akhirnya karena mereka diboikot dari segi perekonomian, mereka banyak yang kelaparan. Ya akhirnya mereka pun berhijrah. Nah, anak-anak, karena pada saat itu penyiksaan, pemboikotan terus dilakukan oleh orang kafir Quraisy, ya. Maka demi menyelamatkan orang kafir, demi menyelamatkan kaum muslimin, maka orang-orang yang pada saat itu, orang-orang yang sudah masuk Islam, begitu memprihatinkan nasibnya mereka. Dihina, tidak hanya dihina, disiksa. Bahkan ada yang sampai dibunuh. Yang paling terkenal penyiksaannya adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak belian dari suku Habsyi atau sekarang negara Ethiopia. Bilal bin Rabah ini disuruh untuk keluar dari agama Islam karena sudah masuk agama Islam. Karena Bilal tidak mau keluar oleh majikannya, ya, akhirnya Bilal disiksa, dipecut sampai berdarah-darah tubuhnya. Tapi tetap Bilal tidak keluar, tidak ingin keluar, tidak ingin murtad begitu ya. Yang keluar malah Allah, Ahad, Allah Maha Esa gitu ya. Karena Bilal tidak ingin keluar dari agama Islam, akhirnya majikannya meningkatkan penyiksaannya, akhirnya ditindih dengan batu besar.
Kemudian yang keluar dari mulut Bilal, ahad, ahad, ahad. Habis itu dijemur di teriknya matahari, ya. Yang keluar ahad, ahad. Malah menjadi keimanan Bilal ini. Malah semakin mantap keimanan Bilal daripada harus keluar dari agama Islam. Alhamdulillah, tiba-tiba datang pertolongan Allah. Akhirnya datanglah Abu Bakar. Wahai Tuhan, ini siapa? Ini budakku, tidak tahu malu dia. Tiap hari aku kasih makan, dia malah sekarang masuk Islam. Kira-kira mau dijual nggak? Itu katanya Abu Bakar. Iya, ini sudah tidak ada fungsinya lagi, saya mau jual saja. Berapa kira-kira? Sekian. Kemudian dibeli oleh Abu Bakar. Kemudian setelah dibeli Bilal, kemudian dimerdekakan. Alhamdulillah. Ya. Nah, baik anak-anak. Nah ini kemudian karena banyak yang tertindas pada umat Islam pada saat itu, pada tahun 615, maka umat Islam berhijrah ke Abyssinia atau ke Habsyi. Sebanyak berapa orang? Sebanyak 15 orang. 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Nah, mereka meminta perlindungan dari Raja Abyssinia yang mana namanya adalah Raja Najasyi. Jadi Raja Najasyi ini adalah Raja Abyssinia. Nah, ketika mendengar keadaan Mekah telah aman dan mereka yang 15 orang ini akhirnya pulang kembali ke Mekah. Namun setelahnya tiba di Mekah, mereka semakin menjadi-jadi penyiksaan mereka. Ya, semakin menjadi-jadi, semakin ditingkatkan lagi. Maka tahun berikutnya, maka mereka kembali berhijrah yang kedua kalinya ke Abyssinia tahun ke-5 dari kenabian atau tahun 615 Masehi. Sebanyak berapa orang? 80 orang laki-laki yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. 80 orang hijrah lagi ini ke Abyssinia. Kemudian mereka tinggal di sana begitu lama sampai tiba saatnya hijrah ke Yasrib. Nah, otomatis dong ketika mereka hijrah, ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi kaum Quraisy. Ya, maka orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah kepada Najasyi agar mau menyerahkan kaum muslimin yang berhijrah ke sana. Nah, akhirnya mereka datang ke Raja Najasyi agar ke-80 orang ini supaya dikembalikan. Lalu Raja Najasyi memberikan perlindungan kepada kaum muslimin hingga kemudian mereka hidup untuk beberapa lama di negeri yang jauh dari tanah kelahiran. Mereka lobby nih Raja Najasyi. Wahai Tuan Raja, ini kan kata Amr bin As. Kami kesini ingin mengambil budak-budak kami yang kabur. Mereka telah masuk agama yang baru yang dibawa oleh Muhammad. Mereka telah meninggalkan tradisi kita yang selama ini sudah mengakar, yaitu menyembah berhala dan sebagainya. Gara-gara agama itu mereka keluar. Dan kami kesini ingin meminta keridhaan dari Tuan Raja agar budak-budak kami ini bisa kami bawa kembali. Nah, kemudian Raja Najasyi apakah berhenti begitu saja, menyerahkan begitu saja? Oh, tentunya tidak. Ya, kemudian Raja Najasyi bertanya kepada Ja'far bin Abi Thalib sebagai pimpinan dari kaum muslimin yang hijrah. Ya, kemudian ditanya, benarkah Tuan apa yang dikatakan Tuan ini benar? Kemudian Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, benar sekali Tuan Raja, bahwa saya kesini sudah memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kami meninggalkan tempat atau kediaman kami di kota Mekah. Bukan kami tidak cinta, bukan kami tidak rela, tapi kami saking merasa sakitnya setiap hari kami disiksa, ya, dipukul, dicambuk, gara-gara kami sudah masuk Islam. Ya, ajaran yang dibawakan oleh Nabi kami adalah ajaran yang benar. Maka Nabi kami menyuruh kepada kami untuk meninggalkan mencuri, meninggalkan perzinahan, meninggalkan berjudi, meninggalkan segala sesuatu. Ya, yang mana sesuatu itu adalah kebiasaan-kebiasaan pada zaman yang dilakukan oleh kami semasa kami masih jahiliyah. Kami disuruh untuk menyembah Allah, yang mana Allah ini sebagai Tuhan kami. Maka kami sekarang sudah masuk agama kami dan kami tidak mau untuk keluar dari agama.
Oh, karena mendengar penjelasan seperti itu, akhirnya Raja Najasyi melindungi 80 orang kaum muslimin dan mempersilahkan pulang atau mengusir utusan dari orang kafir Quraisy, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah. Akhirnya gagal lah mereka. Nah, kemudian anak-anak, balik lagi, ketika pada saat itu ada yang namanya Bai'at Aqobah pertama. Nah, ini dia. Jadi kita langsung maju dulu ke Yasrib ya. Karena Nabi pada saat itu sudah mentok dakwahnya di Mekah. Kafir Quraisy banyak sekali yang membangkang gitu, yang menolak dakwah Nabi. Maka Nabi mencari kabilah-kabilah, ketua-ketua kabilah di luar kota Mekah supaya mereka mau masuk Islam. Akhirnya Nabi mengalihkan dakwahnya yang tadinya di Mekah menjadi keluar Mekah. Mendatangi setiap tokoh-tokoh kabilah dan diajak oleh Nabi untuk masuk Islam. Tetapi banyak di antara mereka menolak. Kemudian Nabi mendatangi Taif. Diceritakan ada kisah yang sangat menyedihkan sekali. Ketika Nabi berdakwah ke Taif, yang mana Taif itu adalah terkenal dengan keramahan dalam menyambut tamunya. Tapi Masya Allah, ketika Nabi datang ke sana menjumpai tokoh-tokoh Taif, maka yang dibawakan oleh Nabi adalah mengajak mereka agar menyembah kepada Allah. Apa yang terjadi? Mereka menolak, mereka menghina Nabi. Bahkan mereka mengusir Nabi, memukul Nabi, ya, mengarak Nabi sampai dilempari dengan batu, diarak oleh anak-anak, ya, dilempari batu sampai kaki Nabi berdarah-darah begitu ya. Nah, Masya Allah, anak-anak, ya, perjuangan yang sangat berat sekali. Sampai-sampai malaikat penjaga gunung itu merasa sakit hati ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah-darah kakinya. Orang yang paling mulia diperlakukan seperti itu. Sampai-sampai ada tawaran dari malaikat penjaga gunung. Wahai Muhammad, ini orang Taif mau digimanain nih? Engkau adalah orang yang paling mulia, sampai diperlakukan seperti ini. Kurang ajar sekali. Karena Taif ini kan diapit oleh dua bukit. Ini kalau dibinasakan bisa dihancurkan. Ini malaikat penjaga gunung udah geram banget gitu kan. Ini kira-kira mau gimanain? Kalau seandainya engkau minta, kami akan binasakan mereka. Apa kata Nabi? Ini tawaran seperti ini datang dari malaikat penjaga gunung. Tapi apa jawaban Nabi? Jangan deh malaikat. Mungkin hari ini mereka tidak mau beriman. Tapi kami berharap. Tapi kami menginginkan mudah-mudahan nanti anak cucu mereka mau beriman. Ditolak oleh Nabi. Gitu ya. Kemudian ditolak oleh Taif. Kemudian ada secercah harapan datang dari Yasrib. Datang dari Yasrib. Bagaimana? Yasrib itu kalau sekarang negara namanya Madinah. Yang mana nama Madinah itu ada suku Aus dan Khazraj. Suku asli Madinah itu Aus dan Khazraj. Nah, di Madinah ini Aus dan Khazraj ini suku yang maju dalam segala aspek kehidupan. Dalam segi ekonominya, segi politiknya. Maju, begitu ya. Nah, tiba-tiba datang orang Yahudi. Yahudi datang ke Yasrib atau Madinah, ya. Kemudian Yahudi ini, karena Yahudi ini ya diterima otomatis oleh suku Aus dan Khazraj. Karena Yahudi ini memiliki iri terhadap Aus dan Khazraj atas keberhasilan yang diraih oleh Aus dan Khazraj, maka akhirnya Yahudi ini merencanakan bagaimana supaya mereka pecah. Begitu ya. Supaya Aus dan Khazraj ini pecah. Supaya mereka bermusuhan. Maka dibuatlah siasat. Seakan-akan Yahudi ini terpecah menjadi dua. Dan mereka berkoalisi dengan Aus dan Khazraj. Dan dibuatlah adu domba. Maka dengan adu domba ini mereka terjadilah peperangan. Terjadi peperangan yang begitu waktu yang lama beratus-ratus tahun. Jadi Aus dan Khazraj yang tadinya berdamai, kini dengan adanya Yahudi mereka jadi berperang. Ya, maka setelahnya berperang, otomatis, ini banyak sekali yang dirugikan. Nah, tapi otomatis karena mereka ini bergaul dengan Yahudi, ada baiknya juga apa? Mereka jadi mengenal agama Samawi.
Nah, di antara Yahudi ini ada orang yang masih memegang teguh agama yang agama yang dibawakan oleh Nabi Musa, ya. Dan kitabnya masih utuh, kitab Taurat. Dan dalam kitab itu dikatakan bahwa di akhir zaman itu ada nabi, ya, namanya Ahmad. Dan kebetulan di Mekah sudah ada. Maka dipiralkanlah oleh Yahudi ini bahwa di Mekah sudah ada orang yang mengaku nabi dan sekarang sudah ada di Mekah. Maka Yahudi ini tahu sebetulnya nabi itu adalah Nabi Muhammad SAW dan itu adalah nabi yang paling benar, ya. Tapi Yahudi ini enggan untuk datang ke Mekah dan mengakui kerasulan Nabi. Kenapa? Karena mereka menginginkan bahwa Nabi akhir zaman itu adalah dari kalangan mereka, dari kalangan Bani Israel. Tapi malah kenapa yang adanya ini Nabi akhir zaman ini bukan dari kalangan mereka, malah dari orang Mekah, orang Quraisy. Nah, itu yang menjadi kekecewaan mereka. Maka mereka tidak beriman, ya kan? Nah, malah yang datang ke Mekahnya, adalah orang Khazraj. Nah, maka datanglah sebanyak 12 orang penduduk Yasrib menemui Nabi Muhammad SAW di Aqobah. Nah, maka inilah yang disebut dengan Baiat Aqobah pertama atau perjanjian Aqobah pertama. Ya, perjanjian Aqobah pertama ini adalah dilakukan oleh 12 orang Yasrib, yaitu suku Khazraj, yang mana ingin mengklarifikasi kebenarannya. Ternyata kedatangan mereka diketahui oleh Nabi SAW dan Nabi SAW menemui mereka dan mereka diajak untuk masuk Islam dan mereka sangat senang. Ya, lalu mereka berjanji. Apa janjinya? Nah, ini dia. Orang-orang Yasrib itu berjanji kepada Nabi SAW tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, dan tidak mengupat dan memfitnah baik di depan atau di belakang. Nah, anak-anak secara tidak langsung ini Nabi menyuruh kepada mereka untuk berdamai. Ini ada baiat, mereka tidak boleh membunuh. Maka artinya kalau tidak boleh membunuh, artinya Nabi secara tidak langsung menyuruh mereka berdamai. Karena suku Aus dan Khazraj itu terus-terusan berperang. Maka dengan adanya baiat ini mereka otomatis menyuruh mereka untuk berdamai. Yang namanya perang kan saling bunuh-membunuh. Maka dengan baiat ini mereka tidak boleh membunuh. Nah, maka setelah mereka melakukan baiat Aqobah ini, mereka serasa senang sekali dan kembali ke Yasrib, ke Madinah, dan mereka menyebarkan kabar gembira ini ke orang Yasrib, ya. Maka di tahun berikutnya pada tahun 622 Masehi datang lagi dari Yasrib sebanyak 75 orang. 75 orang ini 2 diantaranya perempuan, jadi 73 laki-laki, 2 orang perempuan. Totalnya 75. Dan mereka melakukan baiat di Aqobah yang disebut dengan perjanjian atau baiat Aqobah kedua. Kalau tadi pertama, kalau sekarang kedua, ya. Apa isi ikrarnya? Nah, ini. Kami berikrar bahwa kami sudah mendengar dan setia waktu suka dan duka, di waktu bahagia dan sengsara. Kami hanya akan berkata yang benar di mana saja kami berada dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kami tidak gentar terhadap ejekan dan celaan. Nah, yang keduanya, mereka intinya mereka tidak akan gentar, ya, ketika mereka sudah masuk Islam dicela, dihina dan di apapun, gitu ya. Nah, kemudian Nabi meminta kepada mereka agar memilih 12 orang pemimpin di antara mereka, begitu ya. Nah, untuk jadikan apa? Untuk jadikan pemimpin dari kalangan mereka. Nah, yang 12 orang ini akan dimintai pertanggungjawabannya kepada Nabi SAW. Nah, akhirnya mereka memilih 9 orang dari kaum Khazraj dan 3 orang dari Aus. Nah, kepada 12 orang ini Nabi Muhammad mengatakan, kalian adalah penanggung jawab masyarakat kalian seperti penanggung-jawaban pengikut-pengikut Isa bin Maryam. Begitu. Nah, kemudian setelah itu orang-orang Yasrib orang Yasrib itu suku Aus dan Khazraj ini menyambut kedatangan Nabi. Wahai Nabi Muhammad, wahai ya Rasulullah, seandainya di Mekah sudah mentok dalam berdakwah, kami orang-orang Yasrib siap menerima kedatangan engkau, katanya begitu. Begitu ya, siap menerima kedatangan engkau. Mau kapan? Nah, ini sebuah kabar gembira juga bagi kaum muslimin. Akhirnya yang ditunggu oleh Nabi datang juga. Ya, akhirnya Nabi SAW memutuskan untuk berhijrah.
Nah, nyambung ke yang tadi. Karena pada saat itu, nah, penderitaan umat Islam menjadi-jadi dan ada rencana ingin membunuh Nabi juga, maka dilakukanlah hijrah. Hijrah pertama itu dilakukan bukan Nabi dulu yang hijrah, tetapi umat Islam dulu. Sebanyak 150 orang umat Islam diberangkatkan untuk hijrah lebih dulu ke Yasrib. Nabi belakangan. Kenapa belakangan? Karena Nabi, kalau seandainya Nabi duluan, mungkin umat Islam yang sisanya tersisa di Mekah itu akan menjadi bulan-bulanan. Maka Nabi tidak menginginkan seperti itu. Maka Nabi ingin menjamin keselamatan mereka, maka umat Islam yang berada di Mekah sudah didahulukan untuk berhijrah ke Madinah. Maka tersisalah di Mekah itu tinggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Ali, ya. Nah, dalam satu riwayat lagi sama anaknya. Akhirnya mereka hijrahnya belakangan. Ketika rumah Nabi dikepung oleh orang Quraisy, ya, itu tidak, kalau seandainya kucing mau keluar pun itu tidak bisa, saking rapat-rapatnya. Kemudian di dalam rumah Nabi menyuruh kepada Ali, wahai Ali, engkau harus menggantikan posisi di tempat tidur aku. Sehingga mereka menganggap bahwa yang tidur itu adalah Nabi Muhammad SAW. Padahal yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW menyuruh Ali untuk tidur dan Nabi beserta Abu Bakar keluar di jalan belakang. Dan datanglah pertolongan dari Allah. Datang tiba-tiba ada kabut, ada asap, yang mana mereka tidak bisa melihat satu itu pun, ya. Menjadi buram penglihatan mereka. Akhirnya dijadikan kesempatan untuk keluar dan kabur. Nah, kemudian ketika mereka masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad SAW, begitu terkejutnya karena yang tidur di kamar Nabi bukan Nabi, melainkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi SAW melakukan hijrah. Sebelum berhijrah, transit dulu yang namanya di Gua Thur, sambil memantau keadaan, ya. Nah, yang menjadi mata-matanya anak Abu Bakar sendiri langsung, dan memberikan makanan kepada Abu Bakar dan Rasulullah ketika di Gua Thur. Dan setelah itu Nabi melanjutkan perjalanan sampai Yasrib atau Madinah. Dan rute yang dilalui oleh Nabi, anak-anak, bukan rute yang biasa, rute yang luar biasa. Bukan rute yang jalan umum, tapi rute yang tidak biasa dilalui oleh manusia. Kalau seandainya Nabi melalui rute yang normal, yang biasa, mungkin akan ketahuan. Nah, ini adalah bagian dari strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, singkat cerita, Nabi dikejar tadi, ya, oleh Suraqah bin Malik. Sudah Bapak ceritakan tadi. Kemudian lanjut perjalanan sampai di Yasrib. Dan sebelum nyampe di Yasrib, ada satu kota namanya Kuba. Jadi Kuba itu posisinya 5 km dari Yasrib. Nah, Nabi di sana beristirahat dan tinggal di sana selama beberapa hari. Nah, Nabi menginap di rumah Ummi Kulthum bin Hindun, begitu, ya. Nah, kemudian di halaman rumah ini Nabi membangun sebuah masjid, dan inilah masjid pertama yang dibangun pada masa Islam, yang kemudian dikenal dengan Masjid Kuba. Nah, kemudian pada akhirnya setelah itu Nabi Muhammad SAW masuk Yasrib, dan begitu bahagianya kedatangan Nabi itu ditunggu-tunggu oleh kaum muhajirin. Apa yang maksud dengan muhajirin? Kaum muhajirin itu orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, namanya kaum muhajirin. Dan kaum Ansor, apa kaum Ansor? Orang penduduk asli kaum Madinah yang menyebut kaum muhajirin, yaitu Aus dan Khazraj. Muhajirin dan Ansor begitu was-wasnya karena mereka menunggu kedatangan Nabi, gitu, ya. Mereka begitu menunggu kedatangan Nabi, tapi Nabi belum datang juga, gitu, ya. Was-was gitu. Sampai mereka naik ke pohon kurma yang tinggi, melihat Nabi sudah sampai mana, begitu kan. Belum ada alat komunikasi waktu itu. Dan ternyata tiba. Dan Ali yang pada saat itu menjadi yang ditugaskan di rumah Nabi, itu menyusul Nabi, ya, sampai pada akhirnya mereka ketika sampai di kota Yasrib, mereka bertiga, ya, disambut dengan meriah oleh orang Yasrib, begitu, ya. Bahkan ada syairnya dalam kitab berjanji, Tala'al badru alaina min saniyatil wada, sampai selesai, gitu, ya. Maka sejak itu Yasrib karena kedatangan Nabi dan dijadikan pusat dakwah penyebaran agama Islam, yang tadinya Yasrib diganti dengan nama Madinatul Munawwarah atau Madinah yang memancarkan cahaya. Madinatul Nabi, kota Nabi, gitu, ya. Nah, maka alhamdulillah materi ini sudah selesai. Baik anak-anak,
Ini penerapan perilaku mulia, boleh kalian dibaca, silahkan. Jadi kita setelah mempelajari bab ini, diharapkan kita memiliki sikap tangguh. Sebagaimana para sahabat tidak gentar ketika diancam, ketika disiksa. Demi apa? Demi membela agama Allah, demi mempertahankan kalimat yang mulia, la ilaha illallah. Jangan gara-gara makanan murtad, jangan gara-gara pacarnya cantik, gara-gara pengen nikah sama pacarnya, sampai bela-belain keluar dari agama Islam. Itu yang paling hina sekali. Coba contohlah para sahabat. Memiliki sikap tangguh, kemudian memiliki jiwa berkorban. Ya, coba kita harus menjadi jiwa yang berkorban. Bagaimana caranya? Ini dia. Menyisihkan waktu sebaik mungkin untuk kegiatan yang bermanfaat. Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Menyisihkan sebagian harta untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Baik, alhamdulillah sudah selesai anak-anak. Jangan lupa evaluasinya dikerjakan. Yang bagian A uji pemahaman, yang bagian B refleksi. Silakan ini dikerjakan dan dikirim di GCR. Terima kasih anak-anak, alhamdulillah sudah selesai. Tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.